pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN pembelajaran 5 dan 6 subtema 1. Selamat mengikuti. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Rizika. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN tentang hidup rukun di rumah. Nah, sekarang kamu boleh siapkan bukunya, siapkan kita kembali hidup rukun. Ya, tema 1 kita sekarang buka pada halaman 35, pembelajaran 5 ya nak. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kita bisa melihat tentang pada pembelajaran 5 ya, Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, kita lihat, kita baca bersama-sama ya. Jika kamu udah di sini, kamu ikutin dari rumah ya nak. Oke, bacalah teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, di sini kita lihat ya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini pada poin nomor 3, di situ ada tertulis adalah apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Yang keempat, sila keberapa? Nah, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah contoh-contoh pengamalan Pancasila. Nah, apa saja contoh-contohnya? Nah, kita lihat dari sila yang pertama. Sila pertama. Sila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar sekali. Ya, bunyinya adalah ketuhanan contoh pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah ini contohnya, contoh pengamalannya. Satu, ya, beribadah bersama keluarga. Yang kedua, doa sebelum dan sesudah makan. Ya. Yang ketiga, doa sebelum memulai pelajaran. Ini adalah contoh-contoh sila pertama Pancasila. Boleh kamu lanjutkan lagi di rumah. Masih banyak ya hal-hal tentang berdoa. Nah, itu semua yang menyangkut tentang keagamaan itu masuk ke sila pertama. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu untuk sila yang pertama. Nah, kita lanjutkan untuk sila yang kedua. Contoh sila yang kedua itu, ya, ini adalah sila yang kedua. Nah, sila kedua itu berbunyi apa? Sila kedua itu berbunyi
Ya, pintar sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya apa kalau untuk sila kedua? Nah, sekarang kita lihat lagi. Untuk sila kedua Pancasila, contohnya adalah contoh untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada katanya adalah kemanusiaan. Ya, di sini ada adil. Nah, contohnya adalah satu. Contoh ya, kita tulis. Nanti semua ini bisa kamu tuliskan ke buku menulis PS pelajaran PPKN untuk memudahkan kamu belajar di rumah ya nak. Nah, contohnya yang pertama adalah membantu ibu membersihkan rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh sila kedua. Nah, ada lagi. Apa itu? Yang kedua adalah membantu adik belajar. Nah, ya. Nah, di sini juga ada membantu adik belajar. Nah, jadi itu adalah contoh sila kedua. Membantu ayah boleh ya. Itu masuk ke dalam sila kedua. Melakukan piket kelas boleh juga ya. Itu adalah bersikap adil ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu adalah contoh sila yang kedua. Nah, karena ini papannya sudah ini, Misi hapus ya nak. Kita akan lanjutkan untuk sila yang ketiga. Sila yang ketiga nah, bunyi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Pintar sekali. Nah, apalagi ini contoh persatuan Indonesia? Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, di situ ada kata bersatu, persatuan, ya. Nah, contohnya untuk sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, berarti ada kata bersatu, ya. Ada kata bersatu. Kalau bersatu itu tidak berantem, bersama-sama. Nah, contohnya adalah membersihkan rumah bersama-sama. Miss, apakah hanya membersihkan rumah saja? Tidak, masih ada lagi. Yang kedua adalah menonton televisi bersama keluarga. Boleh bersama keluarga, boleh juga bersama teman. Ya, bersama teman juga boleh, bersama saudara juga boleh. Nah, nih ada lagi Miss, ada ya melakukan tugas
kelompok, atau belajar bersama. Nah, ini adalah contoh persatuan Indonesia, ya. Mulai kita membersihkan kelas, kita bermain, nonton bareng, itu sudah masuk contoh pengamalan Pancasila, sila yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk contoh pengamalan Pancasila, sila keempat. Sila keempat itu bunyinya apa? Ya, sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya apalagi sila yang keempat ini ya? Nah, contohnya untuk sila yang keempat ini ya, contoh pengamalan sila keempat yang suka kita lakukan itu adalah kalau di rumah ya. Kalau di rumah itu contohnya kita mau liburan. Ya, kakak mau liburannya ke pantai. Ya, adik ingin liburannya ke gunung. Kalau ibu ingin liburannya jalan-jalannya ke mall. Ya kan? Kalau ayah liburannya pengen di rumah saja. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu bermusyawarah. Ya, kemana kita harus pergi liburannya? Nah, itu masuk untuk contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, di sini contohnya adalah bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan. Kemudian apa lagi? Nah, kita juga kalau di sekolah itu, di kelas itu, kita bersama-sama untuk memilih yang namanya ketua kelas, jadwal piket kelas. Nah, jadi di situ adalah bermusyawarah untuk memilih ketua kelas, piket kelas. Nah, ini masuk ke dalam sini ya, Nak. Ini masuk untuk sila keempat Pancasila. Nah, kemudian di sini kita juga akan mempelajari ya tentang apa sih musyawarah itu? Musyawarah itu diskusi ya. Diskusi. Jadi contohnya, udah kita pergi ke mall aja. Adik sama kakak ikutan. Nah, ayah bilang udah di rumah aja. Kakak bilang, pengen liburan ke pantai. Ma kita perginya ke puncak saja. Nah, tidak ada kesimpulan kan? Nah, jadi kita bersama-sama. Dengan cara apa? Nah, bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu adalah siapa yang mau ke pantai. Nah, nanti berapa orang yang mau ke pantai? Diambil suara terbanyak. Nah, seperti itu juga. Siapa yang mau pergi jalan-jalan ke gunung? Siapa yang mau ikut dengan ibu ke mall? Nah, jadi yang paling banyak itulah pemenangnya. Itu namanya adalah bermusyawarah, ya, atau juga disebut dengan voting suara terbanyak. Nah, ya, ini untuk sila keempat.
keempat. Sekarang kita masuk sila kelima. Ya, sila kelima. Ini ada Nah, sekarang kita masuk sila yang kelima, yang terakhir ya, sila kelima. Sila kelima itu bunyinya apa? Nah, iya, benar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah sila yang kelima. Nah, contohnya apa? Pengamalan sila yang kelima, contohnya adalah pengamalan sila yang kelima itu adalah dalam kalau mama contohnya memberikan uang jajan, dikasih 10.000, langsung dihabiskan 10.000. Nah, tidak, kita harus belajar menabung. Ya, kita menabung untuk apa? Ya, kalau contohnya kita mau membantu teman, ya. Nah, disinilah kita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita juga mau membantu teman-teman kita yang terkena musibah. Nah, jadi tidak hanya teman-teman kita terkena musibah yang merasakan kesedihan, tetapi kita juga ikut turut prihatin dan memberikan sedikit sumbangan kepada teman-teman kita yang terkena musibah. Nah, itu masuk dalam sila kelima. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua orang itu harus mendapatkan pendidikan adil, ya. Oh, enggak, dia kan enggak bisa jalan, Miss, jadi dia nggak boleh sekolah. Tidak seperti itu. Tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, ya. Itu semuanya wajib mendapatkan pendidikan, sama seperti kamu juga, ya. Semua anak Indonesia itu wajib belajar, mendapat pendidikan di sekolah. Nah, jadi contohnya apa-apa saja, Miss? Nah, itu dia. Jadi contohnya keadilan sosial ini adalah yang pertama, semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia itu satu, mendapatkan perlindungan, ya. Contohnya mendapatkan tempat tinggal. Ini yang pertama, ya. Semuanya kita punya rumah, ya. Siapa di sini yang tinggalnya nggak di rumah, tapi di halaman? Nah, jadi semuanya kita tinggal di rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan. Dan kasih sayang. Ya, mendapatkan perlindungan. Jadi kita itu masih dilindungi. Ya, kalau ada orang yang jahat sama kita bisa mengadu kepada yang lebih besar kalau kita dijahilin. Nah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari teman-teman, ya. Nah, dari semua saudara kita mendapatkan kasih sayang. Itu adalah contoh pengamalan sila kelima, ya. Nah, mendapatkan pendidikan. Jadi semuanya kita harus sekolah, harus belajar. Walaupun sekarang masa pandemi, belajarnya hanya lewat online saja, tidak apa-apa. Yang penting kamu belajar dari rumah. Buat siapa? Buat kamu juga.
ketiga biar pintar. Nanti kalau sudah besar, kamu dapat meraih cita-cita kamu dengan baik, membanggakan orang tua. Nah, itu dia contoh-contoh pengamalan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Masih banyak lagi contoh-contoh pengamalan Pancasila. Tidak hanya yang kita tuliskan aja. Di luar dari ini masih banyak sekali. Ya, nanti kamu bisa membaca buku. Di buku tema kita ini, di buku tema ini banyak sekali contoh-contoh pengamalan Pancasila yang sering kita lakukan di rumah, di tempat bermain, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, banyak sekali. Nah, Jessica hanya ambil garis-garis besarnya saja yang gampang-gampang saja. Nanti kamu bisa belajar lagi dan lihat, bisa ditambahin lagi, ya. Nah, itu untuk pelajaran kita. Jadi di sini kita lihat tadi, kembali kita ke buku kita. Di buku kita halaman 36 yang nomor 3, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Jawabannya ya, pasti iya. Ya. Nah, sila keberapa? Yang nomor 4. Nah, si Udin dengan Mutiara tadi ngapain? Menyiram tanaman, membersihkan halaman. Berarti itu mereka ngapain? Membersihkan rumah bersama-sama. Membersihkan rumah bersama-sama itu tadi pengamalan Pancasila sila keberapa? Sila ketiga. Ya, sila ketiga bisa, sila kedua bisa, ya. Nah, jelaskan alasannya. Karena mereka itu bersama-sama ya, tidak sendiri-sendiri, bersama-sama. Nah, jadi sekarang kamu bisa melihat buku kamu halaman 30, halaman 35 tadi, halaman 35 pembelajaran 5, kamu kerjakan halaman 36-nya. Nah, kemudian di situ adalah ada ayo mencoba. Nah, ayo mencoba. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, sila ketiga Pancasila di rumah, ya, ingat di rumah. Nah, kamu bisa membuat cerita kamu pengamalan Pancasila sila ketiga. Nanti setelah itu bisa dikumpulkan kepada Miss-nya. Ya, apa yang telah kamu lakukan di rumah? Miss, boleh nggak bersama adik saja? Boleh. Miss, aku nggak punya adik, aku punyanya kakak. Nggak apa-apa. Miss, aku nggak punya adik dan kakak, adiknya cuma sama mama papa. Tidak apa-apa. Kamu lakukan bersama orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang kamu sayang, ya. Apa yang telah kamu lakukan untuk mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga, ya? Tapi yang sebenarnya ya, bukan karena ini karena tugas yang sering kamu lakukan, yang sudah pernah kamu lakukan bersama keluarga. Nah, itu dia materi kita pada hari ini, ya. Jadi jangan lupa ya, Nak, kalau kita itu harus ingat, ya. Pancasila 5 sila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Contoh pengamalannya apa saja? Nah, dasar negara kita apa? Lambang negara kita apa? Itu wajib kamu ingat karena kita adalah anak-anak Indonesia. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.